Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Reza Kristia Permadi di channel ini. Apalagi kalau bukan di antara kalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini gue balik lagi bawain sebuah kisah horor yang penuh misteri, penuh kengerian, dan pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Cerita ini adalah cerita seorang pria yang rakus akan kekayaan sampai akhirnya keluarganya ditumbalkan. Coba kalian bayangin, gila sih emang. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelum cerita gue mulai, kalau kalian suka dengan kisah-kisah horor yang gue bawain ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jadi orang yang pertama mendengar cerita-cerita mengerikan, apalagi kalau bukan di antara kalian. Karena entah nyata atau tidak, inilah kejadiannya. Hahaha. Sekarang matikan lampu, Pasang handset kalian dan siapkan diri untuk masuk ke dalam kisahnya. di sebuah kampung kecil hidup seorang pria bernama Samsuri. Hidupnya berantakan karena kecanduan togel. Utang menumpuk, rumah hampir disita, dan istrinya memilih pergi, tak sanggup lagi menanggung malu. Malam-malamnya penuh dengan mabuk dan putus asa. Sampai suatu hari Samsuri mendengar kabar tentang Mbah Kromo, seorang dukun tua yang konon bisa memanggil makhluk gaib, pemberi angka jitu. Dengan nekat ia mendatangi rumah Mbah Kromo yang berdiri di pinggir hutan bambu. Suasana di dalamnya gelap, bau kemenyan bercampur darah hewan. Kalau mau kaya lewat togel, kudu ada tumbalnya, kata Mbah Kromo. Lirih, matanya menyipit tajam. Tumbal apa, Mbah? Tanya Samsuri gemetar. Mbah Kromo tersenyum samar. Bibirnya merah oleh sirih. nyawa orang terdekatmu. Awalnya Samsuri menolak, tapi bayangan utang, hinaan tetangga, dan keinginan hidup mewah membuat hatinya luluh. Malam itu juga ia menyetujui perjanjian. Seekor kambing hitam disembelih, bertuliskan nama. Dengan hati kejam, Samsuri menulis nama anaknya sendiri. Esoknya, angka yang diberi Mbah Kromo benar-benar tembus. Samsuri mendadak kaya raya. Ia membeli mobil, rumah baru, dan bergelimang uang.
Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Anaknya ditemukan meninggal misterius. Tubuhnya kaku dengan wajah pucat, seolah dicekam ketakutan. Sejak hari itu, malam-malam Samsuri dipenuhi oleh teror. Tak hanya arwah anaknya, Samsuri mulai diganggu oleh sosok lain. Sosok itu adalah nenek tua dengan muka hancur, kulit wajahnya terkelupas, hanya menyisakan daging merah dan tengkorak yang terlihat di baliknya. Rambutnya panjang kusut, berlumur tanah dan darah. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Gigi hitamnya tampak jelas ketika ia tertawa. Malam-malam Samsuri melihat nenek itu duduk di ruang tamunya, mengelus kepala anaknya yang sudah menjadi hantu. Kadang terdengar bisikan parau. Giliranmu sebentar lagi, Suri. Tumbal sudah lunas. Sekarang nyawamu yang harus dibayar. Saat tertawa, suara nenek itu seperti logam beradu, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Orang-orang terdekat Samsuri mati satu persatu. Sahabatnya terseret truk, tubuhnya hancur tak tersisa. Adiknya jatuh dari jembatan, tenggelam dengan wajah membiru. Bahkan Mbah Kromo, sang perantara, ditemukan tewas, mengenaskan dengan lidah terjulur panjang. Arwah mereka ikut menghantui Samsuri. Adiknya muncul dengan kepala pecah, darah menetes tiada henti. Sahabatnya berjalan tanpa tangan, tubuhnya remuk. Mbah Kromo duduk di kursi dengan lidah panjang menjuntai sampai lantai. Di antara semua itu, nenek bermuka hancur selalu hadir. Tubuhnya bongkok, langkahnya diseret, tangannya keriput penuh darah. Ia tersenyum lebar setiap kali mata merahnya bertemu pandang dengan Samsuri. Harta yang dimiliki Samsuri habis, tak tersisa. Mobilnya terbakar, rumahnya dijarah, uang lenyap entah kemana. Ia jadi gila, menggelandang sambil tertawa histeris, memanggil nama anaknya di jalanan. Suatu malam, jeritan panjang terdengar dari rumah kosong tempat Samsuri bersembunyi. Warga berlari menghampiri. Saat pintu didobrak, bau amis darah menyengat. Di dinding ada jejak tangan kecil berlumur darah, bercampur dengan coretan angka togel. Lantai penuh dengan darah segar. Dan di tengah ruangan, warga melihat sekilas Samsuri sedang diseret oleh seorang nenek bermuka hancur bersama anak kecilnya yang pucat. Mereka masuk ke dalam kegelapan sudut rumah, lalu hilang begitu saja. Tubuh Samsuri tak pernah ditemukan.
Sejak malam itu, rumah tersebut dikenal sebagai rumah tumbal togel. Warga yang lewat malam-malam sering mendengar suara anak kecil memanggil, "Bapak!" Disusul tawa seorang nenek. Kadang dari jendela rumah terlihat bayangan nenek bermuka hancur berdiri dengan tubuh bungkuk. Senyumnya lebar memperlihatkan gigi hitam. Sementara di sampingnya berdiri seorang bocah pucat dengan mata merah menyala. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kisah tumbal setan togel. Gimana menurut kalian? Tulis di bawah sini. Gue Reza Kristia Permadi dari channel Apalagi Kalau Bukan di antara kalian pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dimana mungkin cerita yang saya bawakan terjadi di sekitar kalian atau mungkin pada kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tulis di kolom komentar menurut kalian. Dan ingat, kadang yang kelihatan sepi bukan berarti tidak ada yang menunggu. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye.